Ya, saya rasa cukup menarik Mas ya, karena memang pada saat The Fed dan beberapa bank sentral itu terus meningkatkan suku bunga untuk menanggulangi inflasi, pada akhirnya harapannya memang otomatis tentunya harga komoditas termasuk emas akan turun. Itulah hukum ekonomi yang berlaku ya. Tapi ke depannya memang diharapkan ini tidak akan terjadi terus menerus ya, karena ya itulah sekarang malah sudah masuk ke resesi ya. Pada saat ada ekspektasi The Fed atau bank-bank sentral mulai mengendurkan kenaikan suku bunganya atau malah berhenti menaikkan suku bunganya, maka harapannya suku bunga itu akan mulai melandai, harapannya malah mungkin bisa turun ke depannya ya. Nah ini komoditas maka akan mulai naik, termasuk emas. Nah ini saya rasa ini kabar baik ya, apalagi juga pada saat resesi ini emas juga dianggap sebagai investment safe haven ya, atau investasi yang super aman. Jadi saya rasa ya kami sebagai produsen emas menyambut baik pergerakan harga emas yang positif saat ini, Pak Bram. Oke, baik. Saya akan beralih ke Pak Zudi. Pak Zudi, Anda yang mengamati begitu ya setelah dari yield di Amerika Serikat yang cukup diminati berbagai para pelaku pasar, emas juga nampaknya juga kemarin sempat terpuruk hingga 1.600. Sebetulnya Anda melihat selain sentimen begitu dari The Fed sendiri, Anda melihatnya ada sentimen apa sehingga emas juga menjadi terpuruk beberapa waktu lalu? Ya, kalau misalkan kita lihat ya Mas dalam beberapa minggu terakhir itu kan memang The Fed ya sangat aktif untuk meningkatkan suku bunga karena kepastian ekonomi di US sendiri juga masih sangat tidak pasti gitu. Ditambah lagi juga masih banyak gejolak-gejolak terutama geopolitik di antara G7 dan juga Rusia dan Ukraina seperti itu. Ditambah lagi hari ini kita lihat OPEC Plus masih menimbulkan gunjang-ganjing lah bagaimana ini keputusan minyak ke depannya nanti itu juga akan berpengaruh ke baik financial market maupun commodity market. Jadi, selain tekanan resesi masih banyak hal-hal tensi geopolitis lain yang kita lihat misalkan ada rudal Korea Utara ke Jepang dan segala macam itu menjadi tekanan tersendiri yang memotivasi harga emas itu untuk naik karena kita nggak bisa berdalih dari sifat asli emas yang merupakan safe haven ketika ketidakpastian perekonomian global itu meningkat maka harga emas pun akan kembali meningkat walaupun kemarin itu sempat terpuruk karena sudah mulai ada optimisme terkait perekonomian global seperti itu. Oke, baik. Bicara terkait penguatan harga emas yang mana memang terjadi beberapa waktu ini juga, Pak Heruwin sebetulnya apakah memang mencerminkan dari demand ataupun permintaan emas juga atau sebetulnya Anda melihat saja sentimen dari global saja? Ya, saya rasa ini bagus sekali pertanyaannya, Mas. Ini saya rasa itu kombinasi dari keduanya ya. Di satu pihak sentimen itu memang karena ada ekspektasi bahwa The Fed akan mulai mengendurkan peningkatan suku bunganya. Mungkin walaupun akan meningkat, namun tidak bertubi-tubi. Contohnya tahun ini kan sudah 5 kali kalau nggak salah sudah dinaikkan oleh The Fed ya. Nah harapannya ke depannya kalaupun naik mungkin tidak langsung 25 basis point atau 2,5% gitu ya. Jadi ada lebih sedikit lah mungkin kenaikannya. Nah itu yang pertama, sentimen The Fed akan mulai mengendurkan suku bunganya. Yang kedua tentunya demand. Nah demand itu tadi persis kayak yang Pak Ahmad Zudi sampaikan. Jadi dengan ekspektasi perang Rusia Ukraina yang belum berakhir, kemudian juga rudal dari Korea Utara menyebabkan mungkin orang-orang itu lebih mencari investasi yang super aman atau investasi yang safe haven ya. Maka demand atau permintaan akan emas mulai meningkat. Nah ini yang menyebabkan juga harga emas itu meningkat dalam beberapa hari atau minggu terakhir. Demikian Mas. Oke, untuk produk-produk ataupun dari BRMS sendiri sebetulnya pasarnya kemana saja sih Pak Heruwin? Ya, saat ini semua penjualan emas kami itu kita jual di domestic market. Jadi produk akhir kami dari pabrik kami yang saat ini beroperasi di Palu, Mas, itu adalah Dore Bullion. Jadi lempengan-lempengan Dore Bullion ini kandungan emasnya sekitar 50-60%. Sisanya yang 40% itu memang pengotor seperti perak yang juga tetap bisa kita jual dan pengotor lainnya. Nah, si Dore Bullion ini yang setiap bulan kami kirim ke fasilitas pemurnian yang dimiliki oleh PT Aneka Tambang di Pulau Gadung di Jakarta Timur atau ke PT Bumi Satu Inti yang ada di Surabaya. Nah, kita tinggal bayar yang namanya processing fee, Mas, sekitar Rp900 per gram.
Nanti mereka yang memurnikan sampai menjadi emas murni batangan. Nah, emas murni batangannya kembali menjadi milik kami dan dapat kami jual ke pihak ketiga manapun dengan harga pasar. Karena harga yang berlaku itu adalah on spot. Harga hari itu pada saat emas murni kami akan kami jual. Kita pakai harga LME, Mas, London Metal Exchange. Jadi tidak masalah kita jual di domestik ke pihak manapun maupun diekspor. Harga yang dipakai adalah harga on spot, harga pasar emas dunia, Mas. Oke, baik, saya akan beralih ke Pak Zudi. Pak Zudi, dengan adanya ekspansi begitu yang dilakukan oleh BRMS, yang mana juga ekspansi produksinya, yaitu pembangunan pabrik, sebetulnya Anda melihat dari prospek emas sendiri seperti apa sih? Karena kalau kita ketahui bersama, di mana The Fed juga masih hawkish dengan targetnya yaitu inflasi AS di angka 2%, apakah ini juga akan menjadi ganjalan begitu bagi memang pergerakan harga emas? Ya, kalau kita lihat ya Mas, harga emas itu kan sekarang nih temanya masih harga emas itu cenderung turun. Tapi kalau misalkan kita lihat harga emas ini merupakan at least tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Harga rata-rata emas tahun 2022 itu tertinggi dalam 10 tahun terakhir, itu saya kembali ingatkan. Jadi kayak harga emas itu beda dengan harga logam lainnya. Harga emas itu cenderung memiliki tren yang menaik walaupun stabil, tidak signifikan naik segala macam, tapi ketika ada sentimen resesi ekonomi global, harga kenaikannya itu akan terkoreksi meningkat seperti itu. Jadi sebenarnya masih ada sisi positif nih dari harga emas ke depannya, walaupun kita juga harus expect di tahun depan itu koreksi yang dilakukan The Fed itu akan memberikan dampak ke pasar, akan memberikan dampak stabilisasi ke pasar, sehingga akan ada koreksi memang di harga emas. Tapi kita menurut saya agak tidak logis juga ya untuk kita mengekspektasikan harga emas akan kembali ke bawah 1.200, 1.300, itu akan sangat sulit untuk harga emas kembali ke situ, karena saya rasa harga fundamental dalam beberapa bulan terakhir ini, ketika ada isu geopolitik dan segala macam di secara global ya, itu harga fundamental emas termasuk juga logam lainnya itu agak berubah sih.